Hai semuanya, pada video pembelajaran aplikasi komputer akuntansi 2, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang transaksi dengan konsep single currency, yaitu hanya menggunakan satu mata uang. Ya, untuk pertemuan ketiga ini, kita masih menggunakan database dengan nama CV Van Balita yang merupakan lanjutan dari materi pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Sekarang kita buka dulu aplikasi IBSS-nya sebelum kita menganalisa dokumen. Saat tampil Welcome to IBSS, kita pilih menu Open. Silahkan cari dokumennya ada di direktori D atau C. Saya ada di D dalam folder CV Van Balita. Maka saya pilih Open. Ya, user ID-nya biarkan administrator. File access kita bisa pilih single user. Kemudian kita pilihnya adalah option kedua, karena ini adalah contoh aplikasinya trial, maka kita pilihnya option yang kedua. Oke, kita diingatkan masih ada 30 hari, di saya masih 30 hari karena tanggal yang saya buka pada ini saya sesuaikan dengan tanggal pertama kali saya membuat database CV Van Balita. Kita jawab no. Nah, untuk pembelian, kita modulnya adalah purchase. Kita lihat transaksi yang pertama, dicontohkan. Transaksi pembelian secara kredit, tanpa adanya uang muka. Nah, transaksi yang pertama ini, karena ini bentuknya adalah dokumen, maka kita analisa terlebih dahulu. Dokumen ini yang mengeluarkan siapa? Jenis dokumennya apa? Ya, nah kita lihat yang mengeluarkan ini adalah PT Elektro. PT Elektro adalah supplier dari CV Van Balita. Maka dokumen ini termasuk transaksi pembelian. Kemudian jenis dokumennya adalah faktur, bukan order pembelian. Karena faktur, maka menu yang kita pilih adalah menu bill. Oke. Kita pilihnya untuk menginput ada di Enter Purchase, karena menginput transaksi yang sudah kita terima dari supplier. Nah, menu Purchase, di Enter Purchase ada banyak menu, quote, order, dan bill. Ya, quote adalah permintaan terhadap divisi satu dengan divisi lainnya. Order adalah pemesanan yang kita lakukan terhadap supplier. Bill adalah menginput data barang yang sudah kita terima dari supplier. Nah, karena tadi jenis dokumen satu adalah bentuknya faktur, maka kita pilih jenisnya adalah bill. Ya, dan suppliernya yang mengeluarkan PT Elektro, maka kita pilihnya adalah menu purchase. Suppliernya kita pilih, yaitu PT Elektro. Karena sudah ada, maka kita tinggal pilih saja, pilih use supplier. Langkah selanjutnya, setelah menentukan menu, pilih supplier, kita lihat terminnya. 2/10 N per 30. Maka terminnya berdasarkan hari, maka kita pilihnya adalah in a given pagar of day. Nah, diskon day artinya berapa hari dia akan mendapatkan diskon, yaitu tadi 10. Balance due day-nya yaitu 30. Diskon for early payment yang akan didapatkan sebesar 2%. Ya, kita klik OK. Maka akan menghasilkan sama seperti yang ada pada dokumen. 2/10 N per 30. Ya, nomor purchase-nya yang disoal yaitu PU strip 01. Tanggalnya kita sesuaikan 3 bulan 1. Untuk penulisan tanggal pada transaksi, contohnya pembelian, sesuaikan dengan format kalian masing-masing. Di PC-nya atau laptopnya, tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tanggal, tahun. Tinggal disesuaikan ya. Dicontohkan, pada PC saya, formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun, maka sama seperti di dokumen, tanggal 3 bulan 1 2020.
Nomor supplier invoice tidak ada, maka bisa kita kosongkan. Jenisnya, kita lihat. Transaksi ini termasuk transaksi penjualan barang atau servis atau jasa. Nah, karena ini adalah B06, persediaan, maka jenisnya, layout yang kita pilih adalah item. Jika jenis transaksinya bentuknya jasa, dan jasa tersebut tidak ada pada persediaan, maka kita pilih layoutnya adalah service. Ya, karena barangnya ini ada pada persediaan kita, CV Van Balita, maka kita pilih jenisnya adalah item. Oke, kita input bill. Kolom bill ini menginput jumlah barang yang kita terima. Ada berapa? Yaitu 6. Kita input angka 6. Otomatis kolom receive juga akan terinput sesuai dengan jumlah nominal angka yang kita inputkan pada kolom bill. Item number yang kita terima yaitu B06. Kita pilih B06. Description akan tampil secara otomatis. Harganya kita input di soal yaitu 375.000. Oke, total akan secara otomatis diakumulasi oleh IBSS. Job, jika di soal tidak ada job, maka kita abaikan. PPN, karena ini harganya kita setting sudah termasuk PPN pada menu persediaan, maka otomatis akan PPN. Nah, lihat totalnya 2475. 2475 sudah sama, maka data yang kita inputkan sudah benar. Ya. Kalau sudah, maka kita bisa klik record. Oke, kita lanjutkan ke contoh transaksi yang kedua, yaitu transaksi pembelian kredit dengan uang muka. Transaksi kedua, dokumennya yang mengeluarkan adalah CV BPA Jaya, yang diserahkan kepada CV Van Balita. Ya, diserahkannya kepada kita, berarti yang mengeluarkan dokumen ini adalah supplier. Ya, yaitu CV BPA Jaya. Jenis dokumennya adalah faktur, berarti dokumen transaksi kedua caranya sama seperti transaksi ke-1. Bedanya, transaksi kedua ini nanti akan ada penginputan uang muka sebesar 1 juta. Langkahnya, ya sama ya, masih ada di modul purchase, kita pilih menunya enter purchase. Jenisnya kita pilih bill, karena transaksinya faktur. Supplier, maka kita pilih CV BPA Jaya dengan use supplier. Terminnya 2/10, berarti sama seperti dokumen 1. Maka payment is due-nya kita pilih in a given of day. Diskon day-nya, syarat mendapatkan diskon maksimal 10 hari. Balance today-nya adalah terminnya 30 hari. Kemudian mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita klik OK, maka sudah berubah. Ya, nomor purchase-nya kita sesuaikan yaitu pada tanggal 16 Januari 2020. Transaksi yang pertama, ini ada 3 barang. Oke, kita input dulu yang pertama dengan jumlah yang diterima sebanyak 10. Item numbernya B01. Harganya sebesar 175.000. Oke, untuk menginput data kedua, kita bisa menggunakan tombol tab pada keyboard. Ya, maka akan turun ke baris kedua. Bill-nya sebanyak 10, karena kuantiti yang diterima 10. Kode barang yang kedua yaitu B02. Kita bisa ketikkan atau memilih. Yang kedua harganya 225.000. Oke, kita menggunakan tab kembali untuk ke baris ketiga. Barang ketiga sebanyak 5 untuk B03 dengan harga 120.
oke. Uang muka sebesar 1 juta. Untuk uang muka, kita inputkan di kolom Pay Today. Kita inputkan sebesar 1 juta, kita klik Tab, maka IBSS akan mengurangi total pembelian sebanyak 1 juta menjadi 4.060.000. Karena ini sudah sama, kita bisa klik record atau ingin melihat jurnal yang akan terbentuk, kita bisa menggunakan Ctrl huruf R. Ya. Transaksinya akan ada dua jenis, yaitu transaksi persediaan dan transaksi dari uang muka. Ya. Kita klik OK. Kita klik record untuk menyimpan transaksi yang kedua. Kita jawab OK, ini konfirmasi. Nah, transaksi kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke contoh transaksi ketiga. Kita lihat dokumen pada transaksi ketiga ini. Yang mengeluarkan adalah PT Miyako. Yang menerima adalah si Vivan Balita. Maka dokumen ini adalah transaksi pembelian yang kita input di modul purchase. Jenis dokumennya adalah faktur, maka nanti jenis formnya kita pilih adalah bill. Terminnya adalah COD, maka kita pilih jenisnya adalah COD. Kita input di modul purchase, enter purchase. Ya, bill, suppliernya kita lihat PT Miyako belum ada, maka kita klik tombol new untuk menambahkan supplier baru. Tipenya supplier, name-nya kita ketikkan PT Miyako. Untuk card ID kita klik tab, kita urutkan tadi S002 berarti sekarang S003, kita klik OK, kita klik ulang kembali untuk suppliernya, maka otomatis PT Miyako sudah masuk ke dalam daftar list. Setelah kita pilih, termin yang sekarang adalah COD. Ya, nomor purchase-nya kita sesuaikan di soal. Adalah PU03, PU strip 03 maksudnya, tanggalnya 3/01/2020. Yang dibeli adalah B04 sebanyak 15. Ya. Harganya 250. Kita lihat di sini 4.125.000. Pay Today tidak perlu kita isi dikarenakan di dokumen ini belum dibilang lunas. Ya. Maka Pay Today biarkan kita kosong, balance due-nya masih ada saldo sebesar 4.125.000. Kalau sudah, maka kita klik record. Oke, setelah kita melakukan transaksi ketiga, kita lanjutkan transaksi keempat yaitu pelunasan hutang. Karena dokumen ini adalah bukti kas keluar untuk membayar hutang kepada PT Elektro sebesar 6.750.000 menggunakan akun bank. Kita pilih modul purchase, kemudian pilih menu Pay Bill. Bisa juga melakukan transaksi di menu Purchase Register. Dicontohkan video ini adalah menggunakan menu Pay Bill. Pada Pay Bill, langkah pertama, kita tentukan akun yang digunakan, yaitu tadi bank, maka kita pilih Bank Mandiri, PT suppliernya adalah PT Elektro, dengan nomor cek, yaitu PU04 pada tanggal 21 Januari 2020, saldo hutangnya ada 2, kita cari, INV04 terdapat di baris pertama ya. Maka kita ketikkan saldo hutang yang ingin dibayarkan pada kolom amount applied. Saldo yang dibayarkan tidak harus sama persis seperti dengan total hutangnya. Dicontohkan di soal ini sebesar 6.750.000. Kita ketikkan saja sebesar yang ada di dokumen, 6.750.000. Ya. Ini
out of the balance-nya, kalau masih kurung, belum 0, maka belum balance, artinya kolom amount harus kita klik. Untuk amount ini, untuk mengisi saldo pada akun Bank Mandiri, kita klik tab, maka otomatis out of the balance-nya sudah 0. Ya, kita klik record. Maka transaksi keempat sudah selesai. Oke, kita lanjutkan transaksi kelima, yaitu pengembalian barang atau retur. Ya, yang harus diingat bahwa pengembalian retur ini pada aplikasi IBSS tidak menyediakan form khusus untuk proses retur. Untuk menginput retur, tetap ada di menu Enter Purchase, yang membedakannya hanya di kolom bill kita menginputkan dengan tanda min. Ya, dicontohkan, pada tanggal 18 Januari, si Vivan Balita mengembalikan barang dengan kode B03 sebanyak 1 atas transaksi pada tanggal 16 Januari. Nah, pada transaksi ini tidak disebutkan CV-nya siapa, PT-nya siapa, maka kita bisa analisa dulu pada tanggal 16 Januari dengan nomor transaksi PU02. Pada menu purchase, kita analisa melihat transaksi yang sudah pernah kita inputkan ada di menu transaction journal. Ya, kita pilih di tab purchase, kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 1 2020, maka akan tampil segala transaksi yang sudah pernah kita inputkan di modul purchase. Pada tab purchase, kita cari tanggal 16 PU02. Ya. Tanggal 16 ini berarti PT-nya adalah CV BPA Jaya dengan terminnya 2/10 N/30. Nah, proses penginputan retur ada 2 tahap, yaitu pertama kita lakukan membuat faktur returnya, kemudian yang kedua proses untuk mengurangi saldo hutangnya. Ya, langkah pertama yaitu untuk membuat faktur returnya dengan cara di enter purchase. Ya, pilihnya bill. Suppliernya kita tentukan tadi CV BPA Jaya, terminnya disamakan dengan transaksi yang terjadi, ya. Oke. Nomornya PU05 pada tanggal 18 Januari ya. Ya, ingat ya, retur menggunakan tanda minus. Itu yang membedakan dari proses penerimaan barang. Item number-nya adalah B03 yang dibalikan. Harganya sama seperti yang kita terima, maka harga tidak ada perubahan. Setelah itu, ya, sebesar balance due-nya menggunakan tanda min atau kurung. Ya, 132.000. Maka kita klik record. Tahap kedua, proses retur, yaitu ingin mengurangi saldo hutangnya, ada di menu Purchase Register. Kita pilih yang namanya Return and Debit, ya. Kemudian PU05. Kita lihat transaksi tersebut terminnya kredit, ya. Kalau kredit, maka kita bisa pilih yang namanya Apply to Purchase. Kalau transaksinya tunai, maka pilihnya adalah Receive Refund. Kita pilih Apply to Purchase. Nah, yang ingin dikembalikan transaksi pada tanggal 16 Januari. Kita klik pada kolom Amount Applied, maka akan tampil secara otomatis saldo yang tadi sudah kita buat pada faktur retur. Tinggal kita sesuaikan tanggalnya, nomor ID-nya tidak usah kita ganti karena tidak ada di ketentuan. Tanggalnya kita samakan yaitu 18 Januari 2020. Oke. Maka kalau out of the balance sudah 0, maka kita klik record, otomatis transaksi dari faktur retur sudah hilang. Artinya proses retur sudah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi pengembalian retur untuk jenisnya yang tunai. Dicontohkan pada tanggal 5 Januari, perusahaan mengembalikan barang kodenya B04 sebanyak 2 unit kepada PT Miyako tanggal 3 Januari PU03. Berarti transaksi yang ini ya, tanggal 3 Januari.
PT Miyako terminnya COD, berarti tunai. Untuk enter purchase, kita bikin fakturatornya. Suppliernya PT Miyako, terminnya kita sudah mengetahui informasinya yaitu COD. Selanjutnya, kita input nomor transaksi returnya yaitu PU06. Untuk tanggalnya 5 Januari 2020. Yang ingin direturkan sebanyak 2 unit. Ya, berarti kita inputkan di kolom bill menggunakan tanda min, kemudian angka 2, yaitu B04. Ya, otomatis balance due-nya menjadi minus 550.000. Kita klik record. Tahap kedua, yaitu saldo hutangnya dengan cara menu purchase register ke tab return and debit, transaksi fakturator P06. Ya, karena jenisnya adalah tunai, maka kita pilih yang receive refund. Tanggalnya baru kita sesuaikan, yaitu 5 Januari 2020. Oke, totalnya 550, payment methodnya adalah cash. Ya, kalau sudah, maka kita klik record. Ya, sekarang kita lanjutkan, yaitu transaksi penjualan. Adapun untuk menginput transaksi penjualan pada aplikasi IBSS, kita inputkan pada modul sales. Transaksi yang namanya order penjualan, pengiriman barang, pengembalian barang dari customer, maka kita inputkan di enter sales. Untuk proses pembayaran piutang dari customer, kita inputnya di menu receive payment atau sales register. Melihat transaksi yang sudah kita kerjakan pada aplikasi IBSS, bisa lihat di menu Transaction Journal. Kita langsung contohkan transaksi yang pertama, yaitu transaksi penjualan secara tunai tanpa adanya uang muka. Pada dokumen kita lihat jenisnya adalah order penjualan. Terminnya adalah COD, berarti secara tunai. Cara untuk menginput order penjualan, yaitu kita lakukan pada modul sales, pilih enter sales. Menunya kita pilih menjadi order. Customer-nya UD Binjaya tidak ada di daftar list, maka kita klik baru. Kita buat UD Binjaya. Kita tap. Card ID-nya kita lanjutkan menjadi C004. Kita klik OK, dan kita pilih yang sudah kita buatkan. Termnya kita ubah menjadi COD SL01. Tanggalnya yaitu 14 Januari 2020. Barang yang dipesan, yang pertama B01 sebanyak 4. Berarti 4, item numbernya B01. Harganya tampil secara otomatis. Pesanan yang kedua, kita pilih B03. Item ketiga B05 sebanyak 3 buah. Ya, pesanan yang terakhir yaitu B06 sebanyak 3. Nah, jika sudah, kita cocokkan dengan jumlah total yang ada di dokumen. Kalau sudah sama, maka kita bisa klik record. Oke, transaksi berikutnya di sini adalah transaksi penjualan secara tunai. Ya, ini adalah dokumen lanjutan dari contoh transaksi dokumen yang pertama. Kita ingin mengubah status dari proses order penjualan menjadi penjualan yang sudah dibayar secara lunas. Langkahnya yaitu kita ke modul sales, kemudian pilih sales register. Kita merubah proses dari order menjadi invoice, maka pilih tab order, cari transaksi order yang ingin kita ubah, yaitu SL01, kemudian pilih change to invoice. Nah, akan tampil transaksi dari proses pemesanan, tinggal kita sesuaikan
Di dokumen kedua ini, dokumennya adalah SL02. Nah, maka nomor invoice-nya kita ubah. Untuk tanggal, berubah menjadi tanggal 15. Nah, totalnya sudah sama, maka tidak ada perubahan barang. Maka kita bisa langsung klik yang namanya tombol record untuk menyimpan transaksi invoice. Kita jawab oke saja. Pada tahap dokumen kedua, kita membuat menjadi statusnya lunas dengan cara pada sales register, open invoice, kita cari transaksinya yaitu SL02, kita klik receive payment. Kita sesuaikan saja datanya, tanggalnya kita ubah menjadi 15 Januari 2020. Kalau sudah, maka kita klik yang namanya record. Kalau sudah melakukan proses pembayaran, maka dia akan masuknya ke tab yang namanya close invoice. Ya, artinya untuk SL02 sudah dianggap lunas. Maka itu adalah cara untuk menginput transaksi pada dokumen kedua. Sekarang kita lanjutkan transaksi berikutnya, yang ketiga adalah retur penjualan. Pada aplikasi IBSS, untuk proses retur atau pengembalian barang, pada proses penjualan tidak ada menu khusus untuk proses retur. Kita lakukan pada menu Enter Sales, seperti kita melakukan proses pengiriman barang. Hanya bedanya, pada kolom ship kita inputkan dengan simbol min. Dicontohkan, tanggal 16 Januari 2020, diterima pengembalian barang sebanyak 1 unit dari UD Binjaya. Cara penginputannya, kita pilih sales, kemudian enter sales. Jenis dokumennya kita pilih invoice, kemudian customer-nya kita ganti menjadi UD Binjaya. Ya, terminnya adalah COD, karena transaksi pada UD Binjaya jenisnya tadi adalah COD ya, tunai. Nomor invoice-nya yaitu SL03. Pada tanggal 16 Januari. Di sini sebanyak 1 unit, berarti menggunakan min 1 B03. Oke. Berarti kalau sudah kita klik record, langkahnya sama seperti proses retur pembelian. Tahap yang kedua, kita input di sales register. Kemudian kita pilih tab return and credit. Pada dokumen SL03, kita pilih namanya Pay Refund, karena jenis transaksinya adalah tunai. Nomor ceknya, kita sesuaikan tanggalnya, yaitu 16 Januari. Ya. Kalau sudah, maka kita klik tombol record. Data dari proses retur sudah tidak ada, maka kita klik close. Kita lanjutkan pada transaksi keempat. Ini adalah contoh untuk penerimaan pembayaran piutang dari customer PT Resada melalui bank dengan nomor invoice-nya adalah INV01 yang ingin dibayarkan. Kita pilih tab sales, kemudian, nah contoh dokumen keempat ini kita lakukan di receive payment. Pada receive payment, tentukan akunnya. Akunnya yaitu tadi bank, maka kita pilih bank. Customer-nya, Reksadana kita pilih. Nomor transaksinya SL04, 7 Januari 2020. Klik tanda panah. Ya. Nomor invoice 01, berarti sudah sesuai dengan soal. Oke. Supaya menjadi out of the balance-nya 0, kita klikkan pada kolom amount received. Kita klik tombol tab, out of the balance berubah menjadi 0. Amount received ini akan memposting untuk akun yang Bank Mandiri. Ingin melihat jurnal, kita klik Ctrl R. 1.250.000 ini akan masuk ke akun piutang dagang. Kalau sudah, kita klik record.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Transaksi yang pertama, penerimaannya dapat dari Bank Mandiri sebesar 5 juta, tujuannya untuk akun kas. Ya, langkah penyelesaian untuk transaksi kas masuk, maka kita pilih modul account, kemudian pilih transfer money. Ya, ini kita tentukan dulu nomor dokumennya TR01 pada tanggal 1 Januari 2020, transfer money-nya tadi dari bank. Ya, kita pilih Bank Mandiri. Tujuannya untuk kas, nominalnya kita inputkan sebesar 5 juta. Kita klik record untuk menyimpan. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal yang terbentuk. Ya. Kita klik record. Oke, kita lanjutkan transaksi kedua pada proses penerimaan kas. Dokumen ini, bukti kas masuk, didapat dari proses setoran pemilik sebesar 50 juta. Ya, maka kita input transaksinya ada di modul akun, kemudian pilih menu Record Journal Entry. Nah, nomor general jurnal kita sesuaikan yang di soal TR-02. Tanggalnya 22 Januari 2020. Memonya jangan kosong. Tadi setoran pemilik. Ya. Akunnya kita sesuaikan ya. Dari jurnal yang terbentuk dari proses setoran pemilik berarti kas pada modal pemilik. Akunnya kita pilih kas, didebit sebesar 50 juta. Modal pemilik, posisinya di kredit ya. Kalau sudah, kita klik record. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan transaksi kas keluar. Untuk contoh yang pertama, kas keluar ini adalah membayar pemasangan iklan radio. Akun yang digunakan adalah akun kas sebesar 250.000 kepada CV Syamil Kreatif. Cara menginputnya, untuk pembayaran biaya iklan, kita input di modul akun, kemudian record journal entry, nomornya pada tanggal 4 Januari. Memonya bisa kita sesuaikan, yaitu membayar pemasangan iklan radio. Ya, untuk menginput jurnalnya, dari proses pembayaran pemasangan iklan radio, yaitu biaya iklan pada kas. Ya, karena di sini disuruhnya menggunakan kas ya, 250.000. Maka akunnya yang didebit kita cari tentang biaya iklan. Nah, ini ada tentang iklan, berarti bisa kita pilih akunnya yang berhubungan dengan iklan, biaya promosi iklan. Nominalnya sebesar 250.000. Selanjutnya, kita input akun yang ada pada posisi kredit, yaitu akun kas, karena pembayarannya menggunakan kas. Ya, kita taruh posisinya di kredit, karena kasnya berkurang. Selanjutnya, out of the balance-nya sudah 0, maka transaksi pemasangan iklan radio sudah benar. Kita klik record untuk menyimpan. Selanjutnya kita transaksi kedua. Yang kedua ini untuk membayar biaya kebersihan dan keamanan. Ya, penyelesaiannya yaitu kita inputnya di modul akun, record journal entry 02, tanggalnya kita lihat tanggal 8 Januari. Memonya kita ketikkan membayar biaya kebersihan dan keamanan. Kita cari akun di debitnya tentang biaya kebersihan. Ya, biaya kebersihan dan keamanan.
Nominalnya sesuaikan dengan yang dibayarkan, yaitu 60.000. Kemudian, membayarnya tadi menggunakan akun kas, maka kas posisinya ada di kredit, out of the balance sudah jadi 0 ya. Nah, artinya sudah balance. Setelah itu kita klik record. Ya, selanjutnya kas keluar. Di sini membeli ATK dan perlengkapan kantor. Cara penyelesaiannya, kita pilih modul akun, kemudian record journal entry. Nomor transaksinya TL03 pada tanggal 11 Januari. Memonya yaitu membeli ATK dan perlengkapan kantor. Akunnya berarti yang bertambah adalah ATK dan perlengkapan kantor, yang berkurang adalah kas. Ya, kita cari akunnya tentang perlengkapan. Nah, ada ya perlengkapan. Nominalnya sebesar 125.000. Selanjutnya, yang dikredit yaitu akun kas. Ya, oke, saat kita klik tab, out of the balance-nya berubah menjadi 0 ya. Kita klik record untuk menyimpan transaksi tersebut. Oke, selanjutnya transaksi keempat untuk kas keluar, yaitu bukti kas keluar untuk proses pembayaran gaji karyawan. Ya, menggunakan akunnya adalah bank, yaitu Bank Mandiri, sebesar 1.150.000. Nah, berarti jurnal yang terbentuk dari dokumen ini adalah biaya gaji pada bank. Penginputannya pada aplikasi IBSS, kita pilih modul akun, kemudian record journal entry. Nomornya, transaksi tersebut TL04, tanggalnya yaitu 28 Januari 2020. Memonya kita sesuaikan pembayaran gaji karyawan. Ya, untuk memo tidak harus sama persis pembayaran gaji karyawan. Yang penting kalimatnya mencirikan dari dokumen tersebut. Akunnya kita cari tentang gaji, yaitu biaya gaji karyawan. Nominalnya kita lihat di soal 1.150.000. Nah, selanjutnya akunnya menggunakan Bank Mandiri. Untuk proses pembayarannya maka ada di kredit Bank Mandirinya. Jika sudah 0 out of the balance-nya, berarti transaksi tersebut sudah benar. Nah, diceritakan transaksi pembayaran gaji ini akan dilakukan rutinitas setiap bulannya. Maka kita bisa menggunakan fitur yang namanya Save As Recurring. Ya, nanti transaksi ini akan berulang tanpa kita harus menginputnya dari awal. Ya, setelah kita menginput Save As Recurring, bulan berikutnya ingin melakukan lagi pembayaran gaji, maka nanti kita langsung menggunakan tombol Use Recurring. Nah, kita lakukan dulu Save As Recurring. Kita simpan transaksi ini. Frekuensinya ingin berulang berapa kali? Nah, ini ceritanya setiap bulan, dimulai dari tanggal 28 Januari 2020, ya, ini adalah sifatnya continue. Apakah ingin ada sebuah pesan pengingatnya? Kalau tidak, maka kita bisa pilihnya never. Kita klik save. Kita klik record. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu modul banking. Dicontohkan untuk transaksi modul banking, yaitu tentang pembayaran piutang karyawan. Pada aplikasi IBSS, untuk pembayaran piutang karyawan, kita bisa inputnya di modul banking. Ya. Pada modul banking ini ada banyak menu. Kalau spin money, prosesnya adalah pengeluaran kas, ya, akan mengurangi saldo kas kita. Nah, kalau receive money adalah proses pemasukan kas, yang artinya kas kita nanti akan bertambah. Nah, jenis pembayaran piutang ini nanti menyebabkan kas kita akan menjadi bertambah. Maka kita inputnya di menu receive money. Ya. Nah, pembayaran tersebut masuknya ke akun kas. Kita lakukan transaksinya menjadi BN
01 tanggal 27 Januari 2020. Nah, memonya jangan sampai kosong. Ini kita bisa ketikkan pembayaran piutang karyawan. Akunnya berarti berhubungan tentang piutang, ya. Pembayarannya berarti akunnya kita pilih piutang karyawan. Nah, nominal angkanya 300.000. Di sini out of the balance-nya masih ada nominal, yang artinya belum bisa di-record ya. Coba kita klik record, nanti akan tampil jendela seperti ini. Ya, unbalance. Maka kita klik cancel. Ya, untuk membatalkan artinya belum balance. Bagaimana agar balance? Maka kita klik amount reserve. Kemudian klik tab, nanti out of the balance sudah berubah menjadi 0. Ya, itulah cara untuk menginput proses di modul banking. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika memang kalian suka sama video ini dan menurut kalian bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.